Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Bahasa Indonesia bersama Pak Guru Asep Mansyuruddin SPD. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita uraikan adalah materi berdebat. Materi berdebat ini adalah materi pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMK. Kita tentu sering melakukan berbagai aktivitas sebagai salah satu bentuk pengembangan diri dan bakat. Misalnya kegiatan berdiskusi. Nah, dalam proses kegiatan berdiskusi, terkadang terjadi perbedaan pendapat antar peserta diskusi yang tentunya memicu terjadinya sebuah perdebatan. Nah, pernahkah Anda berdebat dengan teman Anda? Ya, tentu kalian pernah berdebat. Namun, debat yang seperti apa? Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar memahami apa itu berdebat dan bagaimana cara melakukan debat yang berkualitas, bagaimana memahami isi debat, dan juga bagaimana kita mampu mengungkapkan gagasan dan mempertahankan gagasan tersebut dengan berbagai argumen. Dalam materi berdebat kali ini bisa kita cermati kompetensi dasar apa yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama, menganalisis permasalahan isu atau sudut pandang, argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi debat. Kemudian kita atau siswa juga harus mampu menganalisis isi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Isi debatnya apa saja yang harus diketahui? Yang pertama, permasalahan atau isu, kemudian sudut pandang dan argumen beberapa pihak serta kesimpulan. Kemudian kompetensi dasar yang lain adalah siswa mampu mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Berikutnya yaitu siswa dapat mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi dengan argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, bisa kita lihat dari kompetensi dasar ini bahwa tujuan memahami materi berdebat adalah siswa mampu memahami berbagai persoalan, berbagai isu, berbagai masalah. Kemudian siswa juga dapat menyimpulkan dari perdebatan itu, kesimpulannya mana argumen yang baik, mana argumen yang kurang baik, mana argumen yang tidak berkaitan,
sehingga siswa mampu untuk mengambil suatu sikap tertentu. Juga tujuan yang lain adalah siswa mampu mengembangkan permasalahan atau isu dari sudut pandang siswa tersebut dan mampu mengungkapkan gagasan yang disertai dengan argumen yang logis dan dengan bahasa yang baik. Nah, siswa semuanya, untuk materi debat itu apa saja yang harus kita pelajari atau kita pahami? Yang pertama adalah pengertian debat. Kemudian unsur-unsur debat, ciri dan tujuan debat. Ada lagi struktur debat itu seperti apa. Kemudian kebahasaan yang digunakan dalam berdebat dan menganalisis isi debat serta mampu mengonstruksi bagian-bagian dari debat. Marilah kita lihat pengertian debat. Ada beberapa tokoh, beberapa ahli bahasa yang mendefinisikan debat. Yang pertama menurut G. Sukadi, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dari ketiga definisi, ketiga pengertian ini ada kata kunci. Yang pertama, kuncinya yaitu debat itu adalah kegiatan adu argumen antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan juga perbedaan, dan masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya. Itu pengertiannya. Baru kita lihat tujuannya. Tujuan dari berdebat adalah melatih keberanian mengemukakan pendapat, melatih mematahkan pendapat lawan, dan meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Sedangkan ciri-ciri debat, yang pertama, debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Biasanya yang melakukan tugas ini adalah seorang moderator. Yang kedua, hasil akhir atau kesimpulan debat didapat dengan cara voting atau keputusan juri debat. Yang ketiga, terdapat hanya dua sudut pandang, yaitu yang pro dan yang kontra. Yang keempat, terjadi kegiatan saling beradu argumen untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. Kelima, terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat. Dalam hal ini adalah pihak yang pro dan kontra. Yang kelima, di sesi tertentu terdapat kegiatan tanya jawab antar pihak yang berdebat yang dipimpin oleh seorang moderator. Sedangkan unsur-unsur debat, yang pertama memiliki mosi. Artinya mosi di sini adalah topik atau bahasan yang akan diperdebatkan dan mempunyai sifat konvensional atau sifat umum.
Adanya mosi sangat penting karena dalam sebuah debat terdapat pihak pro dan kontra. Kedua, debat harus memiliki pihak yang pro atau pihak yang afirmatif atau yang setuju terhadap mosi yang diberikan. Pihak pro akan memberikan pidatonya terlebih dahulu mengenai alasan mengapa mendukung pernyataan di dalam mosi. Yang kedua, pihak debat itu ada yang dinamakan pihak oposisi atau pihak yang kontra. Dalam hal ini adalah pihak yang tidak setuju dengan mosi yang diberikan. Pihak kontra akan menyanggah pernyataan dari pihak afirmatif atau pihak yang pro. Selanjutnya ada pihak yang netral. Pihak yang netral ini tentunya tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu peserta debat. Dalam debat juga harus diatur oleh seorang moderator. Seorang moderator ini bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat. Tata tertib debat memperkenalkan masing-masing pihak dan penyampaian mosi akan dilakukan oleh seorang moderator. Jadi, jalannya debat itu akan diatur sedemikian rupa oleh seorang moderator. Kemudian debat juga harus memiliki peserta debat yang nantinya berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, ada moderator, ada yang netral, kemudian ada juga peserta. Peserta ini biasanya penonton ya. Penonton yang tidak ikut ambil bagian dalam perdebatan, namun biasanya peserta juga diperhitungkan suaranya kalau nanti ada keputusan akhir yang diambil oleh juri debat. Unsur yang terakhir adanya seorang notulen. Notulen acara yang bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung. Misalnya mosi debat, pernyataan moderator, pernyataan masing-masing tim atau pihak baik yang pro maupun yang kontra, serta mencatat. Notulen ini juga mencatat hasil akhir atau hasil keputusan akhir dari suatu debat. Kemudian ada struktur debat. Struktur debat tadi setelah kita lihat unsur dan ciri, kemudian kita akan lihat cermati bahwa unsur debat yang pertama adanya mosi atau isu atau masalah yang merupakan bagian berisi masalah yang akan dibahas. Jadi isu, masalah atau mosi ini adalah masalah apa yang akan dibahas oleh peserta debat, dan ini disampaikan tadi oleh moderator. Kemudian kedua adanya argumen atau alasan. Ya, alasan ini berupa pandangan peserta debat yang disertai dengan alasan yang diperkuat dengan fakta, data, dan contoh. Argumen dapat berupa afirmasi, setuju atau pro, oposisi, itu yang menentang atau kontra, dan yang netral. Jadi di sini argumen ini bisa berupa setuju, menentang, maupun netral. Yang ketiga adanya konklusi atau simpulan. Simpulan ini merupakan bagian rekomendasi atau jalan tengah agar tidak menimbulkan masalah baru. Karena dari pengertian yang kita pahami tadi bahwa debat itu adalah kegiatan saling mempertahankan argumen. Nah, untuk itu maka kesimpulannya berupa rekomendasi atau jalan tengah. Nah, menyimpulkan hasil debat dapat dilakukan dengan beberapa cara penalaran
induktif. Yang pertama adanya generalisasi, kedua analogi, dan ketiga sebab akibat. Setelah kita mengenal dan memahami struktur debat, kita akan mengenal dan memahami juga kebahasaan. Jadi kebahasaan yang dipakai dalam berdebat itu apa saja? Yang pertama menggunakan kalimat kompleks. Pada teks debat biasanya menggunakan kalimat yang punya lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja atau yang berupa kalimat kompleks. Nah, dari sini nanti kita akan bahas di lain kesempatan apa itu kalimat kompleks, apa itu kalimat simpleks. Yang berikutnya itu menggunakan konjungsi. Pada teks debat sering memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Jadi konjungsi ini adalah kata hubung yang menghubungkan antara kata satu dengan kata lain, atau kalimat satu dengan kalimat lain, atau paragraf satu dengan paragraf yang lain. Yang terakhir menggunakan kata-kata rujukan atau kata-kata referensial. Pada teks debat biasanya menggunakan kata rujukan sebagai pemberi informasi, seperti ini, itu, dia, beliau, di sini, di sana. Ini umumnya saat memperkuat argumen. Ya, kata rujukan biasanya untuk memperkuat argumen dan menghadirkan contoh-contoh. Setelah struktur dan kebahasaan, kita akan mencoba bagaimana menganalisis isi debat. Untuk menganalisis isi debat, hal yang pertama kita analisis adalah menganalisis pendapat dari peserta debat, baik yang pro maupun yang kontra dan yang netral. Kita harus mampu menganalisis pendapatnya. Analisis pendapat ini dimulai dengan apa? Kita memulainya dengan mengidentifikasi pendapat dan argumen. Kita identifikasi, kita catat, kita kelompok-kelompokkan, kita pilah-pilah pendapat dan argumen dari beberapa peserta tadi. Kemudian dari situ, setelah kita mengidentifikasi pendapat dan argumen, kita akan menemukan kelemahan dan kelebihan dari pendapat yang dikemukakan oleh peserta debat. Yang kedua, dalam menganalisis isi debat ini, kita juga akan menganalisis ragam bahasanya. Jadi menganalisis ragam bahasa atau bahasa yang digunakan oleh peserta debat, apakah menggunakan ragam bahasa baku atau tidak, atau menggunakan ragam bahasa komunikatif, komunikasi yang personal, yang umum, non formal, atau tidak. Yang berikutnya, kita juga harus memperhatikan kelengkapan, kecermatan, dan kejelasan mengungkapkan ide. Jadi dari ragam bahasa ini akan kita lihat bagaimana seseorang itu menggunakan kalimatnya, mengungkapkan kalimatnya, mengungkapkan idenya, itu harus dengan cermat. Kita bisa menganalisisnya. Apakah seseorang ini mengungkapkan idenya tidak jelas atau idenya cukup jelas dan cukup masuk akal. Itu untuk menganalisis isi debat. Setelah kita menganalisis isi debat, kita harus mampu mengonstruksi bagian debat. Bagaimana cara mengonstruksinya? Yang pertama, kita harus mampu merumuskan mosi, merumuskan masalah, merumuskan isu. Yang kedua, mampu menyusun pendapat disertai dengan argumen yang bernalar, yang masuk akal, disertai dengan contoh, disertai dengan data, gitu ya. Yang ketiga, kita juga harus mampu menyimpulkan hasil suatu debat.
Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.